Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NPM 2110010176. Saya dari kelas 1N Rek Pagi Banjarmasin, Fakultas Teknik Informasi, Prodi Teknik Informatika di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 14, yaitu konsep dasar teknik pembuktian dan langkah-langkah pembuktian. Di sini dosen pengampunya adalah Bapak Adi Surya STMT. Yang pertama kali saya akan jelaskan yaitu konsep dasar teknik pembuktian. Definisi memainkan peranan penting di dalam matematika. Topik-topik baru matematika selalu diawali dengan membuat definisi baru. Sebagai contoh, teori fungsi kompleks diawali dengan mendefinisikan bilangan imajiner I, yaitu I2 sama dengan negatif 1. Berangkat dari definisi, dihasilkan sejumlah teorema beserta akibat-akibatnya. Teorema-teorema inilah yang perlu dibuktikan. Pada kasus sederhana, kadangkala teorema pada suatu buku ditetapkan sebagai definisi pada buku yang lain. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk memahami materi selanjutnya dibutuhkan prasyarat pengetahuan logika matematika. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuktian. Langkah-langkah pembuktian itu, yang pertama, tulis teorema yang akan dibuktikan. Yang kedua, tandai permulaan pembuktian dengan kata bukti. Yang ketiga, buktikan secara lengkap dan menyeluruh. Yang keempat, tulis variabel dan tipenya yang akan digunakan. Yang kelima, bila ada sifat dari variabel yang digunakan, tulis sifat tersebut dengan lengkap dan jelas. Yang keenam, bila menggunakan sifat-sifat tertentu seperti sifat komutatif, maka tuliskan sifat tersebut. Yang ketujuh, jika di tengah pembuktian dijumpai suatu ekspresi, misal R tambah S, maka singkat ekspresi tersebut. Misal dinyatakan dengan K. Yang kedelapan, tandai akhir dari pembuktian. Lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama, menyimpulkan dari satu atau beberapa contoh. Yang kedua, simbol yang sama untuk dua hal berbeda. Yang ketiga, melompat ke kesimpulan padahal belum. Yang terakhir atau yang keempat, mengasumsikan apa yang akan dibuktikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh. Contoh yang pertama itu, buktikan bahwa untuk semua bilangan genap n antara 4 dan 30. N dapat dinyatakan sebagai jumlahan bilangan prima. Penyelesaian dengan pengecekan satu persatu, maka 4 sama dengan 2 tambah 2, 6 sama dengan 3 tambah 3, 8 sama dengan 3 tambah 5, 10 sama dengan 5 tambah 5, 12 sama dengan 5 tambah 7, 14 sama dengan 11 tambah 3, 16 sama dengan 11 tambah 5, 18 sama dengan 11 tambah 7, 20 sama dengan 13 tambah 7, 22 sama dengan 17 tambah 5, 24 sama dengan 19 tambah 5, 26 sama dengan 19 tambah 7, 28 sama dengan 17 tambah 11, 30 sama dengan 19 tambah 11. Contoh yang kedua yaitu buktikan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap. Jawaban, ambil sembarang dua bilangan genap, misal M dan N. Akan dibuktikan bahwa dalam kurung M tambah N juga bilangan genap. Karena M dan N adalah bilangan-bilangan genap, maka M sama dengan 2R dan N sama dengan 2S untuk bilangan-bilangan bulat R dan S. Sehingga M tambah N sama dengan 2R tambah 2S sama dengan 2. Dalam kurung R tambah S tutup kurung sama dengan 2K. Dalam kurung misalkan K sama dengan R tambah S tutup kurung. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini adalah definisi memainkan peranan penting di dalam matematika. Topik-topik baru matematika selalu diawali dengan membuat definisi baru. Sebagai contoh, teori fungsi kompleks diawali dengan mendefinisikan bilangan imajiner I, yaitu I2 sama dengan negatif 1. Berangkat dari definisi dihasilkan sejumlah teorema beserta akibat-akibatnya. Teorema-teorema inilah yang perlu dibuktikan. Pada kasus sederhana, kadangkala teorema pada suatu buku ditetapkan sebagai definisi pada buku yang lain. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk memahami materi selanjutnya dibutuhkan prasyarat pengetahuan logika matematika. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.